in me. Thought I was free. You told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kastokandel, beserta yang terhormat Bapak Ibu Guru SMPN 1 Kastokandel. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada junjungan alam atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana pun aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itulah tanahmu, itulah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, itulah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, itulah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kastokandel disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa hadir di sekolah yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan hari ini langkah kita ke sekolah mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk melaksanakan ajarannya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ya, ini barangkali ya, ada ya, ulang di video full ya, bisik ada kalimat atau kata yang tidak dibutuhkan nanti diedit. Bapak dan Ibu, ya, ini barangkali pertemuan awal dengan Bapak dan Ibu secara kedinasan, walaupun Bapak dan Ibu termasuk saya sendiri sebenarnya ya tidak menganggap orang baru pada Bapak dan Ibu, ya, karena secara bukan kedinasan Bapak dan Ibu juga sering melihat mungkin saya suka datang ke sini gitu ya. Ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama barangkali ya, yang usianya sudah sama dengan saya atau yang sudah lebih, ini bukan hal yang baru, tapi saya lihat juga ada Bapak dan Ibu yang baru-baru yang muda-muda. Nah ini kalau Bapak dan Ibu yang baru yang barangkali belum mengenal, jadi sebenarnya saya juga alumni dari sini, dari SMP Sampurna Soekarno. Kemudian saya juga bekerja di sini kurang lebih selama 26 tahun. Jadi bukan hal yang asing lagi untuk datang ke sini. Jadi walaupun mungkin beberapa tahun ditugaskan di luar, tetapi ya kadang-kadang jiwanya masih di sini Bu Elisnya, apalagi ke Bu Elis ini pernah diajar ya dari suka juga kegiatannya yang juga berjuang ketika masih legowo gitu, tidak usah ditanggapi dengan berlebihan gitu. Karena itu ada setiap ini ada seperti itu. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah tantangan dari satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu memberikan dukungan tidak. Karena tanpa dukungan dari satuan pendidikan itu juga ada kesempatan, ada kemauan, tetapi tidak didukung, itu juga tidak akan ada artinya. Kenapa? Tadi Bu, kalau tantangan di CGB itu kan tugas banyak. Mengapa orang lain kadang-kadang berpikir negatif, kadang-kadang juga kembali pada kita. Kita bisa mengatur waktunya enggak? Karena banyak tugas, kemudian kita tidak bisa mengatur waktu, sehingga banyak meninggalkan kelas, nah gitu. Itu juga menjadi tantangan gitu. Nah ini juga pengalaman ya, ketika ada CGP di saya ngobrol dulu dengan yang bersangkutan, siap tidak untuk meminimalisir itu. Jadi tugas-tugas CGP itu kan bisa dikerjakan di luar jam, kecuali kalau yang terpaksa. Saya izinkan itu, ya, saya izinkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita harus mampu menunjukkan bahwa kita ikut CGP itu ada dampaknya, dampak diri sendiri,
dan juga dampak kepada minimal kepada kelas. Ya. Kan masuk CGP itu kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Nah, kita meningkatkan kualitas pembelajaran, jadi mengubah cara pandang kita kepada anak dalam pola mengajar. Kalau dulu gitu katanya ketika zaman saya mungkin katanya itu kalau mengajar itu ya bagaimana guru anak dipaksa oleh kita. Kepada anak mana mau guru bisa ya rumus fisika mau dia anu terus oke guru bisa. Nah sekarang itu diubah cara pandang itu. Nah mengubahnya bukan dibiarkan, tetapi kita tahu ada pembelajaran yang sekarang lagi di model pembelajaran gitu ya. Itu namanya pembelajaran diferensiasi ya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bahkan banyak dari CGP itu yang mengatakan bahwa guru adalah sebuah pelayan, guru adalah penghamba, guru adalah yang menuntun siswa. Ini perubahan yang nyata itu harus ada, makanya budaya harus satu tadi tantangan itu harus dilalui, kemudian dampaknya minimal pada anak itu juga harus ditunjukkan biar orang lain itu tahu nih saya bukan untuk mengejar CGP itu jadi kepala sekolah, bukan itu. Tujuan CGP itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebab tadi salah satunya adalah diferensiasi. Nah, kalau diferensiasi itu kan kumaha dari kelas banyak siswa, mending nggak mau ngajar sekelas. Ngajarnya 4 kelas, mau 3 jam, mau 2 jam, kudu berapa? 12 kelas, ceritanya kudu pindah-pindahin, satu caranya. Nah makanya ketika kita tidak mempelajari diferensiasi, itu akan gambarannya hanya hesek. Nah ternyata diferensiasi itu bukan kita memilah-milah seperti itu. Diferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, ada proses, ada produk kan gitu. Maka kita memberikan komentar itu ketika kita sudah tahu. Nah, mengatakan sulit, mengatakan ini ketika kita tahu. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, ya akhirnya sudah antipati duluan. Nah ini pola pikir yang seperti itu hendaknya kita rubah karena tuntutan zaman itu seperti itu gitu. Ya kecuali pada pensiun lah. Ya. Dari pensiun sama tadi, padahal 3 bulan mantap bodoh lahirnya pada saya. Mau ini sebenarnya, mau ini sama satu ribu. Tilo ya, padahal nggak sama orang tilo. Boleh biasanya sama ada orang produk baru lah, produk jadul orang mabuk. Nah, mulai pada ini bisa mau produk jadul. Ya, orang-orang yang seperti kita ya tinggal mengikuti aja Pak. Gitu. Kita tidak kalau untuk mengikuti secara keseluruhan ya agak sulit juga gitu ya, karena sudah memang kemampuan yang jadul-jadul itu tidak dilengkapi dengan kemampuan IT misalnya ya. Karena sekarang kita harus mahir ikut CGP, lamun tuh bisa IT na katinggalin, arek ngupload tugas, yen tugas, nah aya nama aya pembelajaran naon tanpa anu itu ya, bahwa mau poin, ya padahal poin GSL. Ada mulai tanpa gitu dah. Ya boro-boro dah kalau gitu pada sakit tetap bisa pada tanpa kita bisa. Dari PowerPoint nggak bisa kene lah gitu. Jadi tanpa pas mau pelajari terus-terang mulai. Nah ini tugas-tugas yang seperti itu kan membutuhkan keterampilan. Nah ini kepada Bapak dan Ibu, ya artinya begini ya Bapak dan Ibu. Ini saya mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu, mari kita dukung siapapun gitu ya. Siapapun yang masuk atau ikut CGP ataupun kegiatan-kegiatan lain, kita dukung, kita beri kesempatan. Nah
Ya, paling tidak menghambat ya. Ketika ada seperti ini sudah terima kasih sudah hadir Bapak dan ini kan bentuk dukungan dari Bapak dan Ibu ketika ada tugas CGP yang harus disampaikan. Ini juga sebuah bentuk dukungan. Jadi satu hal yang bagus, yang baik. Nah, tinggal nanti dari satuan pendidikan yang memberikan fasilitas. Sebab apa? Sebab butuh pengalaman, butuh wadah untuk menyampaikan apa yang dipelajari Bu. Lamun disampaikan mulak dengan tak baik gitu kan. Arek kalau iya ulah tunggu lama cici, tunggu lama kok CGPT gitu ya. Nah gitu. Nah ini harus saling mendukung demi perubahan sekolah, perubahan kualitas, perubahan mutu pendidikan, pembelajaran. Tanpa itu ya tidak akan berubah. Kemudian bagi ibu-ibu ya, bapak-bapak yang masih muda, saya mendukung dan saya dorong jangan kapok yang kemarin tidak lulus ya. Karena tidak selamanya satu kali lulus. Karena sebenarnya gini, saya pernah ngobrol dengan CGP gitu. Jadi ketika mendaftar yang kita masukkan itu tidak yang muluk-muluk, tapi yang orisinil. Tidak yang perlu yang panjang-panjang. Misalnya pengalaman organisasi, orang tangan ini anu pernah gue. Nah, CGP di saya tadi lah, tangan milon organisasi nano. Ada dimasukkan ya, pernah dilakukan ringan-ringan saja. Tidak harus pernah jadi wakasnya pada macan gitu. Walau diuraikan non dijabarkan permen dan sebagainya terkudu sedang itu. Nah ini pengalaman, sakit pengalaman pada kamu. Cek anu lurus sedang dia. Nah sebab dia hari CGP mah lagi butuh kepala sekolahnya. Kita ya penilaian di kepala sekolah, ada wawancara lagi di video kan dari kita. Nah, abdi mah ngalaman kamu nanti satu kelompok. Jadi satu kelompok terus daripada kabatur di sekolah saya lain. Nah, jadi ayah opat di SD hiji, di SMK hiji, di SMP 2-an. Jadi lamun aya naon teh datang ke saya termasuk anu PP nah. PP nanti Pak Ulu atau itu. Itu datang ke saya. Riwayatnya datangnya ulah ngagabung pelajaran. Datangnya siang, beres pelajaran atau ketika tidak ada pembelajaran. Nah, buat kita didukung sampai dengan selesai, diberi kesempatan. Alhamdulillah kita lulus. Makanya sekali lagi kepada bapak dan ibu yang punya kesempatan silakan. Itu hukum sama sekolah itu harus mendukung. Demi apa? Demi perubahan. Tujuannya adalah mutu pendidikan, perubahan pembelajaran. Itu yang menjadi tujuan utama masyarakat di Daya no. Syarat dari kepala sekolah, syarat ilmu mengikuti. Mungkin namun ada kesempatan, ada nasib kurang. Nah itu kita sudah punya, itu saja. Nah bukan tujuan kan itu kan Nah bukan tujuan utamanya buat saya gitu ya. Saya rumuskan dan juga pada teman-teman gitu, yang lain yang masih muda-muda gitu. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk dukungan dari Bapak dan Ibu ketika ada teman yang membutuhkan dukungan dari Bapak dan Ibu. Itu saja, terima kasih. Tapi dan kurangnya Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan paparannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti
yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Dede Hernawati, SPDGM. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat rekan guru yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan ini. Puji beserta syukur pada kita panjatkan kehadiran Tuhan Yehova karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah menyempatkan hadir dan mendukung kegiatan saya. Sebenarnya ini tugas saya untuk melengkapi salah satu tugas di rangkaian beberapa tugas di CGP. Harus ada praktik baik, jadi berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk murid kita di kelas, dan kualitas kelas anak didik kita nanti menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan atau diseminasi. Diseminasi itu adalah menyebarkan atau memaparkan budaya positif. Ya. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju siapa? Oh, yang tidak setuju? Yang kedua, apa ya? Ini menurut kita aja. Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Yang tidak setuju ajukan tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju tidak? Setuju semua ya hal yang ini. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Ya. Nanti jawabannya akan kita dapatkan setelah nanti kita mempelajari materi yang selanjutnya. Nah, positif mindset atau pikiran positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilainya itu apa saja? Ada yang tahu apa itu nilai-nilai positif itu apa saja? Kaitannya dengan mungkin sikap gitu ya. Sikap ya, dengan sikap lah. Misalkan bertanggung jawab itu nilai-nilai juga. Selain bertanggung jawab, mungkin ada yang lain. Jujur, religius ya, menghormati. Ya, itu adalah nilai-nilai dari atau keyakinan universal yang harus diterapkan di sekolah. Nah, di sini. Ini adalah konsep-konsep inti untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol seorang guru, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam ini, apakah Bapak dan Ibu semuanya sudah mengenal atau ada yang agak asing? Segitiga restitusi ya. Sama, sebelumnya saya juga begitu. Saya aneh dengan kata segitiga restitusi itu seperti apa? Ya, kita lanjutkan. Nah,
Sekarang kita permainan dulu. Di sini permainannya, cobalah buka. Ini akan berkaitan dengan materi yang nanti akan saya paparkan. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, kita hanya sharing saja, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalkan Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan cari temannya mau dengan siapa. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha membuka. Yang mengepalkan tangan ibaratkan bapak atau ibu itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Yang tidak mengepalkan tangan boleh membujuk, boleh menggelitik, boleh merayu supaya temannya bisa membuka kepala itu. Yang mengepal silakan berhak membuka atau tidak terserah. Kita coba ya. Silakan boleh dengan temannya siapa saja kalau yang mau. Yang satu mengepalkan, yang satu merayu supaya kepalanya dibuka. Boleh mau dibujuk, mau dirayu. Ya, silakan dicoba. Ada orang kepasrah jadi ya, silakan. Ya, silakan boleh. Kita mulai. Ya. Silakan ibu, silakan satu orang mengepal, satu orang berusaha membuka. Ya, boleh. Silakan. Aku pengen lihat gitu. Ya, silakan boleh dirayu Bapak. Ayo ketek. Ayo buka. Ada. Sini ketek ke si buat. Ya. Kamu memperhatikan, aku harus membuka bodiran. Sudah, ya. Gak mau Ada yang membuka tangannya? Tidak ada. Ada. Ya, kenapa terbuka Ibu? Saya pasrah. Ibu kenapa nggak membuka? Kenapa Bu? Karena dalam kepala itu berharga gitu. Ya, karena Ibu tidak bisa membuka karena Ibu katanya punya komitmen. Ini barang yang berharga jadi tidak bisa membukanya. Gitu. Jadi intinya, ketika kita mengepalkan tangan itu, yang memegang kendali adalah kita. Apakah kita ingin membuka atau tidak? Ketika misalkan kita sudah pasrah, tadi kata Ibu sudah pasrah mau dibuka baik. Berarti itu kendali kita. Mau dibuka atau tidak, terserah kita. Tetapi ketika kita berusaha sekuat tenaga, oh ini barang milik saya, barang berharga, tidak mau orang lain tahu, tidak mau orang lain membukanya, itu juga sudah ada di kendali kita. Komitmen kita mau membuka ataupun tidak, ya. Nah, begitupun dengan siswa. Kita mau menjadikan siswa kita itu seperti apa? Apakah kita ingin menjadikan siswa kita sebagai orang yang mempunyai komitmen, ataukah seseorang yang istilahnya muka mencret susah kemari, gitu ya, kaitannya dengan itu. Kemudian, nah di sini ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Contohnya begini. Jadi si murid itu mau tidak mau harus nurut ke saya. Kamu itu harus nurut ke saya. Kerjakan hari ini harus beres. Saya juga seperti itu. Biasanya seperti itu. Kadang murid itu saya cekok supaya nurut ke orang. Ya. Tidak pernah memberikan kebebasan kepada siswa. Karena ketika kita berikan kebebasan, siswa malah
Ya, jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, kamu itu harus jujur ya. Kamu itu harus bisa bertanggung jawab. Si anak ya iya, dilakukan ente. Nah itu kita memberikan penguatan positif, tetapi anaknya tidak menerima, walaupun dia di depan kita iya. Ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita menganggap bahwa kita berbicara seperti itu anak bakal nurut, padahal itu tidak sebenarnya. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan begini, kamu mah udah mencari kaca, kamu tuh harus bertanggung jawab, kamu tuh udah salah. Dikritik kan si anak. Apakah si anak akan merasa saya nanti tidak akan berbuat kesalahan lagi lah, tidak akan memecahkan kaca lagi? Apakah si anak akan seperti itu? Tidak. Mungkin saja tidak memecahkan kaca, tapi melakukan kesalahan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi si anak berpikir bahwa kita sebagai guru itu berhak untuk memaksa dia. Memaksa dia untuk melakukan sesuatu. Kita mah ada guru ya. Kita bisa mengajak anak, kita bisa istilahnya berhak untuk anak mau menjadikan anak itu seperti apa. Padahal kenyataannya tidak. Kita ingin dia pintar. Kamu harus belajar nanti di rumah supaya kamu nilainya 70, di atas 70 atau 90. Anak melakukan tidak? Belum tahu kan? Siapa tahu, si ibu etama ngomong bisa sekolah di rumah, mah ini rumah saya, mereka tidak tahu. Seperti itu. Jadi ini adalah paradigma. Jadi kita biasanya melakukan hal seperti ini di sekolah. Padahal kenyataannya itu tidak sama sekali berefek kepada anak didik kita. Selanjutnya, ini paradigma stimulus. Nah ini kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu harus datang dari diri anaknya masing-masing. Tidak bisa kita paksa. Kalau misalkan kita memberikan kamu nanti harus bertanggung jawab, tapi ibu dikasih dia, tapi kamu harus bertanggung jawab. Itu tidak akan membuat si anak menjadi disiplin. Karena dia pasti akan melakukan disiplin itu kalau ada imbalan. Ya. Nah, itu termasuk disiplin positif ya. Jadi harus dilakukan secara sadar oleh anak tersebut. Nah ini ada 3 perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi. Bapak Ibu, kunaon sok ngesian capek. Karena tidak mau gajinya tidak cair atau sertifikasinya tidak cair. Ya, ini berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi kita.
ada yang berangkat untuk melaksanakan rapat. Ayo beneran rapat. Gitu kan? Biasanya gitu ya Pak. Ongkos ya, ongkosan ke rapat deh. Kita melakukan sesuatu itu karena ada imbalan, karena ada penghargaan, karena ada pengakuan. Bapak Ibu misalkan jadi kepala sekolah, saya mau ke sana karena saya itu kepala sekolah. Ya. Jadi tidak ada kesadaran dalam diri ke sana, misalkan ada kegiatan webinar, bukan webinar apa ya, kegiatan sosialisasi atau pemaparan materi, misalkan pelatihan. Biasanya kan karena ada ini sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat, apakah Bapak Ibu mau? Tidak. Kalau tidak ada sertifikat, ya walaupun misalkan bayar kosmat kayak dibayar misalkan, tapi karena ada sertifikat Bapak Ibu mau ke sana karena ada imbalannya atau ada penghargaannya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anu mangkatnya ada abi bae, soalnya abi mah dan jadi misalkan kepala sekolah atau udah saya mah jadi kurikulum, jadi mau ngangkatnya guru saya. Nah, jadi di sini karena